Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mujiantono di Matematika Mudah, Asik dan Menyenangkan. Kita masih tetap membahas tentang limit fungsi. Ini adalah video yang kedua, yaitu pembahasan tentang limit. Sementara di video yang pertama kita sudah membahas limit dengan substitusi. Nah, kali ini kita akan membahas limit dengan pemfaktoran. Nah, terkait dengan limit dengan pemfaktoran ini akan saya bagi 3 part karena pemfaktorannya nanti akan saya ajarkan 3 cara memfaktorkan. Nah, ini adalah part yang pertama. Oke, tentukan nilai limit X sama dengan 0. Limit X mendekati 0. Untuk X kuadrat ditambah X per 4X. Nah, langkah pertama adalah dengan metode substitusi dulu. 0 kuadrat ditambah 0 per 4 kali 0. Berarti hasilnya 0 per 0. Nah, kalau hasilnya 0 per 0 berarti ini adalah salah. Maka gunakan metode pemfaktoran. Nah, untuk bentuk kuadrat yang tanpa konstanta, maka cara memfaktorkannya adalah mengeluarkan X-nya. X kuadrat dikeluarkan X tinggal X. Ditambah X dikeluarkan sisa 1 per 4X. Nah, ini X-nya bisa dihilangkan. Nah, setelah dihilangkan maka kita sudah dicoret begini, kita tinggal masukkan X mendekati nolnya ini. Berarti yang atas 0 tambah 1 per 4. Maka hasilnya adalah 1 per 4. Jadi cara pemfaktoran itu boleh apabila hasil substitusinya adalah 0 per 0. Contoh yang kedua. Hitunglah nilai limit untuk limit X mendekati 1 dari X pangkat 2 ditambah 2X kurang 3 dibagi X kurang 1. Ingat, langkah pertama adalah dengan substitusi dulu. 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 kurang 3. 1 kurang 1. Yang bawah 0. Nah, 1 kuadrat 1 tambah 2 kali 1 3. 3 kurangi 3 0. Nah, ini salah. Maka karena ini bentuk pembagian, tidak ada bentuk akar, maka caranya adalah pemfaktoran. Nah, jadi yang pangkat 2 kita faktorkan. Limit X mendekati 1. Yang bawah tetap X negatif 1. X kurang 1. Cari faktor dari X kuadrat tambah 2X kurang 3. Cari perkalian yang hasilnya negatif 3. Yang jumlahnya 2. Perkalian 3 itu hanya 3 kali 1. Supaya perkaliannya negatif, maka salah satunya mesti negatif. Berarti di sini negatifnya adalah yang 1. Karena 3 kurang 1 adalah 2. Maka faktornya adalah X plus 3, X min 1. Oh, X plus 3, X min 1. Berarti ada yang sama yang atas dengan yang bawah ini kita coret. Nah, jadi dalam pemfaktoran itu kalau sudah ada yang kita coret berarti sudah betul. Maka sama dengan kita masukkan 1 tambah 3. Berarti hasilnya adalah 4. Jadi limit itu tidak boleh 0 per 0. Kalau 0 per 0 baru boleh difaktorkan kalau tidak ada bentuk akar. Lanjut. Limit X mendekati 4. Kita coba dulu. 2 kali 4 pangkat 2 ditambah 4 dikurang 15 per 4 pangkat 2 ditambah 7 kali 4 ditambah 12. Berarti di sini adalah 4 kuadrat 1632 ditambah 4 dikurang 15 per 16 ditambah 28 tambah 12. Berarti 32, 36. 36
dikurangi 15 berarti 21 per 44 tambah 56. Nah, karena ini 0 per 0, bukan 0 per 0, maka ini sudah benar. Maka kalau sudah benar, tidak boleh kita lakukan dengan cara pemfaktoran, malah tambah salah. Ya, ini adalah contoh. Jangan sampai kalian mengerjakan tanpa disubstitusi dulu. Kalau hasil substitusinya 0 per 0, baru boleh dilanjut pada cara pemfaktoran. Yang keempat contohnya. Limit X mendekati 4. Kita uji dulu. 3 kali 4 pangkat 2. 14 kali 4. Ditambah 8. Per 4 pangkat 2 dikurang 3 kali 4 dikurang 4. Nah, kalau kita hitung berarti 4 pangkat 2. 16 kali 3 berarti 48. 14 kali 4. 56 ditambah 8. Yang atas berarti 0. Yang bawah 16 dikurangi 12 dikurang 4. Nah, ini salah berarti. Tidak boleh dalam limit 0 per 0. Maka kita gunakan pemfaktoran. Jadi sebelum pemfaktoran harus diuji dulu. Nah, kita memfaktorkannya ada 2 di sini. Limit X mendekati 4. Yang atas 3x pangkat 2 min 14x tambah 8. Sementara yang penyebut x pangkat 2 min 3x min 4. Kita faktorkan dulu yang penyebut. Cari perkalian yang hasilnya negatif 4. Yang jumlahnya negatif 3. Maka perkaliannya berarti 4 sama 1 karena selisihnya 3. Yang jumlahnya negatif 3 berarti yang negatif adalah yang besar, negatif 4-nya. Berarti di sini adalah X min 4, X plus 1. Nah, yang bawah sudah dapat. X tambah 4, X kurang 4 ya. X kurang 4. Saya betulkan dulu. X kurang 4. Nah, nih. Kalau koefisien X pangkat 2 bukan 1 ini dikalikan. Carilah perkalian yang hasilnya 24. 3 kali 8 ini ya. Yang jumlahnya negatif 14. Maka perkalian 24. Yang negatif 14 berarti 12 kali 2. Ya, negatif 12 sama kali negatif 2. Nah, ini caranya. Kalau 3x pangkat 2 berarti di sini 3x sama 3x. Nah, di sini diisi min 12 sama negatif 2. Yang bisa disederhanakan berarti ini dibagi 3. Berarti x bagi 3 berarti min 4. 3x kurang 2. Nah, berarti yang atas faktornya adalah x kurang 4. 3x kurang 2. Ada yang sama yaitu x kurang 4-nya. Nah, kalau sudah ada yang dicoret begini tinggal masukkan angkanya. X mendekati 4 berarti 3 kali 4 kurang 2 yang atas. Yang bawah 4 tambah 1 berarti 12 kurang 2 per 5 berarti 10 bagi 5. Maka jawabannya adalah 2. Oke, contoh selanjutnya. Hitunglah nilai limit X mendekati 3 untuk X pangkat 2 dikurang 9 dibagi X pangkat 3 dikurang 27. Nah, kita masukkan dulu 3 pangkat 2 dikurang 9. Berarti 9 kurangi 9, 0. Yang bawah 3 pangkat 3, 27 dikurangi 27. Maka ini adalah salah, tidak boleh. Maka kita menggunakan pemfaktoran. Nah, ada beberapa bentuk pemfaktoran yang harus diingat. A kuadrat dikurang B kuadrat itu adalah A plus B, A min B. Jadi kalau X kuadrat dikurang 9, maka ini diubah benarnya ini adalah X pangkat 2 min 3 pangkat 2. Berarti A-nya adalah X, B-nya adalah 3. Berarti X plus 3 sama X min 3. Jadi
yang atas limit X mendekati 3 diperoleh X plus 3 dikali X min 3. Sekarang tinggal yang bawah. Ini bentuk yang pertama, A kuadrat dikurang B kuadrat. Bentuk yang kedua, ini saya sedikit tambahkan. Untuk A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3. Berarti di sini adalah A kurang B dikali A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat. Yang ketiga, A pangkat 3 ditambah B pangkat 3. Berarti A tambah B dikali A pangkat 2 min AB plus B pangkat 2. Ini formula untuk pangkat 3. Jadi kalau seandainya ada soal X pangkat 3 min 27 pangkat min 27, ya, ini diubah jadi X pangkat 3 min 3 pangkat 3. Jadi A-nya itu X, B-nya adalah 3. Jadi di sini menjadi X kurang 3 A kuadrat, berarti X pangkat 2 ditambah AB 3X kali 3, berarti di sini 3X ditambah B, B-nya 3 kuadrat berarti 9. Jadi faktor X pangkat 3 min 27 itu adalah X kurang 3 dikali X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 9. Nah, karena sudah ada yang sama dicoret. Kalau sudah dimasukkan 3 tambah 3, X-nya diganti 3. Yang bawah 3 pangkat 2 3 kali 3 ditambah 9. Berarti 6 dibagi 27. 9 tambah 9 tambah 9. Kecilkan, bagi 3 berarti 2/9. Ini kalau kita disuruh memfaktorkan bentuk yang pangkat 3. Contoh selanjutnya. Limit X mendekati 27. Nah, dari akar pangkat 3. Dari 27 kurang 3 per 27 kurang 27. 27 kurang 27, 0. Akar pangkat 3 dari 27. Ini akar pangkat 3 boleh ditulis pangkat sepertiga. 27 itu 3 pangkat 3. Nah, berarti 3 pangkat 1. Berarti 3 kurang 3. 0/0. Ini salah. Nah, maka kita gunakan teori pemfaktoran. Nah, ini ada bentuk akar. Nah, ini bentuk akarnya berbeda karena ini adalah bisa dirubah menjadi limit X mendekati 27 X pangkat sepertiga dikurang 3 per nih X min 27 itu adalah X pangkat sepertiga dipangkat 3 dikurangi 3 pangkat 3. Karena ini pangkat 1. Nah, berarti ini adalah bentuk yang A pangkat 3 dikurang B pangkat 3. Rumusnya adalah A dikurang B kali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Ini rumus yang ada di soal sebelumnya. Jadi kalau di sini X pangkat sepertiga dipangkatkan 3 min 3 pangkat 3 berarti ini A-nya. Ini B-nya. Berarti di sini A-nya X pangkat sepertiga dikurangi B berarti 3 kali A pangkat 3, X pangkat sepertiga dipangkatkan 2 ditambah X pangkat sepertiga dikali B, B-nya itu 3 ditambah B pangkat, B-nya adalah 3 pangkat 2. Sehingga di sini kalau saya tulis akar pangkat 3 min 3 akar X, nah seperti ini, angka 3 dari X. Di sini berarti X pangkat 2/3. X pangkat 2/3 berarti X pangkat 2 ditambah 3 X pangkat sepertiga. Nah, ditambah 9.
Jadi limit X mendekati 27, X pangkat sepertiga, saya tulis saja begini, kurang 3 dibagi yang faktornya tadi, akar pangkat 3 dari X min 3 kali X pangkat 2 ditambah 3 kali X ditambah 9. Nah, ini ada yang dicoret. Berarti sama dengan 1 per. Ini X pangkat 2 per 3. Dimasukkan 27. 27 itu 3 pangkat 3. Nah, ditambah 3 kali pangkat sepertiga. Di sini 27 berarti 3 pangkat 3. Ditambah 9 berarti sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Ditambah, ini habis ini. 3 kali 3, 9. Ditambah 9. Berarti jawabannya adalah 1 per 2 biji. Contoh yang terakhir. Kalau kita substitusikan 2 per 2 kurang 2. 8 per 2 kuadrat dikurang 4. Berarti 2 dibagi 0 tak hingga. Dikurangi 8 dibagi 0 tak hingga. Berarti ini juga salah, bentuk tak tentu. Nah, maka kita gunakan pemfaktoran. Bentuk tak hingga dikurangi tak hingga adalah termasuk bentuk yang tak tentu. Limit X mendekati 2 sebelum difaktorkan 2 per X min 2. Kita sudah belajar di contoh yang tadi. Bentuk A kuadrat min B kuadrat adalah A min B A plus B. Berarti di sini adalah X min 2 X plus 2. Nah, sini sebelum difaktorkan samakan dulu penyebutnya. Limit X mendekati 2 ini samakan dulu penyebutnya. X min 2 X plus 2. X min 2 X plus 2 dibagi X min 2 ini sama, berarti tinggal X plus 2. 2 kali X plus 2. Dikurangi ini bagi ini, X min 2 bagi, X plus 2 dibagi ini berarti adalah 1 kali 8 berarti 8. Sehingga soalnya menjadi lebih sederhana. 2x plus 4 dikurang 8 per ini kita kembalikan x kuadrat min 4. Jadi soalnya menjadi 2x min 4 per x kuadrat min 4. Nah, limit x mendekati 2. 2x min 4 dibagi x kuadrat min 4. Kita faktorkan. Jadi setelah sederhana baru kita faktorkan. X min 2, X plus 2. Jadi sudah. Nah, ini kita keluarkan 2-nya. 2x bagi 2 berarti X, min 4 bagi 2 berarti min 2. Ada yang sama yaitu X min 2. Sehingga 2 dibagi 2 plus 2. 2 per 4. Maka hasilnya adalah 1 per 2. Demikian pembahasan limit dengan pemfaktoran bagian yang pertama. Kita menggunakan konsep pemfaktoran yang sudah dipelajari. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita nanti lanjutkan pada video part 2 dengan pemfaktoran pembagian bersusun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.